Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Yuramawati, dan ada rekan saya, Dimas Ardiansyah, Dimyati Sarul Mubarok, Dwi Handayani, dan Destria Maya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tema yang berjudul Rencana Pemasaran Gerilya yang Unggul dan Bauran Pemasaran. Yang pertama adalah pengertian pemasaran gerilya. Pemasaran gerilya atau guerrilla marketing berasal dari kata guerrilla, berarti perang kecil, yang dikecilkan maknanya dari kata Spanyol guerra yang artinya perang. Pemasaran gerilya atau marketing guerrilla adalah strategi marketing underground yang menyerang secara diam-diam dan mendadak, tak terduga, di luar peraturan dan di luar kebiasaan. Strategi pemasaran gerilya merupakan strategi pemasaran yang kreatif, berbiaya rendah, dan non-konvensional yang didesain untuk memberikan keunggulan bersaing perusahaan kecil terhadap pesaing yang lebih besar, lebih makmur, dan lebih kuat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemasaran gerilya. Yang pertama, menemukan ceruk pasar dan mengisinya. Strategi ceruk pasar memungkinkan perusahaan kecil memaksimalkan keunggulan ukuran kecilnya dan dapat bersaing secara efektif. Yang kedua, menjual sekaligus menghibur. Konsep pemasaran yang didesain untuk menarik pelanggan ke dalam toko dengan menciptakan serangkaian pemandangan dan aktivitas. Yang ketiga, unik. Salah satu cara terbaik teknik pemasaran gerilya yang paling efektif adalah menciptakan kesan unik dalam perusahaan. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan. Perusahaan yang membina hubungan lebih dalam dengan pelanggan daripada perusahaan lain hanya berdasarkan hubungan pada penjualan yang memiliki kapasitas pemasar gerilya luar biasa. Selanjutnya, identitas perusahaan. Salah satu cara paling efektif untuk membedakan usaha para wirausahawan dari pesaing adalah dengan menciptakan identitas unik melalui merek. Yang keenam, fokus pada pelanggan. Banyak perusahaan yang mengabaikan komponen penting dalam setiap perusahaan, yaitu pelanggan. Untuk mendapatkan kembali pelanggan yang kecewa, perusahaan harus sepenuhnya memusatkan perhatian dengan cara yang luar biasa. Yang selanjutnya kualitas. Dalam lingkungan persaingan yang ketat, kualitas produk merupakan prasyarat utama untuk sukses dan bahkan untuk dapat bertahan. Selanjutnya adalah jenis pemasaran gerilya. Jenis pemasaran gerilya yang pertama adalah ambes marketing, yaitu trik marketing yang dengan sengaja masuk dan mengambil peran penting dalam sebuah acara yang sedang ramai, seperti event, konser, maupun pertandingan olahraga, dengan maksud untuk menggait minat pelanggan yang sedang fokus akan hal-hal tersebut. Jenis pemasaran gerilya yang kedua adalah ambient marketing, yaitu suatu strategi pemasaran yang memanfaatkan lingkungan dan lokasi tertentu secara efektif dengan tujuan untuk memperoleh keterlibatan yang tepat. Contoh gerilya marketing berjenis ambient ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk grafiti, stiker, hingga lukisan unik dari brand bisnis. Jenis pemasaran gerilya yang selanjutnya adalah street marketing. Maksudnya adalah hampir sama seperti namanya, yaitu street, bersifat sembunyi-sembunyi. Dengan kata lain, iklan cenderung menghindari perhatian khalayak ramai dalam suatu waktu, secara sekaligus akan tetapi masih tetap mengandung maksud untuk promosi pemasaran. Jenis pemasaran gerilya yang selanjutnya adalah strophurting, yaitu strategi yang sering disangkut pautkan dengan influencer marketing. Mengapa bisa demikian? Karena pemasaran akan berfokus untuk meluncurkan kampanye pada media sosial dengan beberapa promotor terpilih sebagai brandnya. Contohnya, media memproduksi konten tulisan dengan review produk yang viral.
Jenis pemasaran gerilya yang selanjutnya adalah outdoor guerrilla marketing. Outdoor guerrilla marketing dilakukan pada sebuah ruang publik. Sebenarnya, hal ini dapat kita pahami hampir sama seperti namanya ya, yaitu outdoor, dilakukan di sebuah ruang publik atau ruang terbuka, di mana pemasar akan menempatkan iklan produk pada instalasi di sekitar area tersebut. Selanjutnya yaitu indoor guerrilla marketing. Indoor guerrilla marketing sebenarnya cukup serupa dengan outdoor guerrilla marketing tadi, akan tetapi masih terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya, strategi ini dilakukan pada ruang publik yang tertutup, seperti di stasiun kereta api, gedung perkantoran, mal, dan aula pada universitas. Dan jenis pemasaran gerilya yang terakhir adalah viral marketing, yang mana viral marketing ini memanfaatkan objek dan tagline produk yang dapat menyebabkan ketenaran barang atau jasa yang ditawarkan. Artinya, kalau ada suatu hal yang viral dan dimanfaatkan untuk promosi, itu juga pasti akan meningkatkan produk ya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pemasaran gerilya. Langsung saja, yang pertama adalah tentang kelebihan pemasaran gerilya, yang mana pemasaran gerilya ini memiliki beberapa kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh para usahawan untuk meningkatkan produktivitas produknya. Kelebihan yang pertama yaitu selalu sukses menarik perhatian audiens. Dengan catatan, audiens akan lebih mudah memfokuskan perhatian mereka pada konten-konten yang nyeleneh, unik, atau belum pernah mereka temui sebelumnya. Jadi, apabila ingin sukses menarik perhatian audiens, buatlah konten-konten yang nyeleneh, unik, atau belum pernah ada sebelumnya, agar konten-konten tersebut dapat tepat sasaran dan dapat menggait minat calon pelanggan. Kelebihan yang selanjutnya yaitu trik promosi yang murah. Dan kelebihan yang ketiga sekaligus kelebihan yang terakhir yaitu bisa menumbuhkan kerjasama. Selanjutnya adalah kelemahan pemasaran gerilya. Di samping ditawarkannya berbagai kelebihan, tentunya pemasaran gerilya juga memiliki beberapa kelemahan. Seperti 1. Pembuatan yang lama, yaitu penggagasan ide dan konsep out of the box yang fresh bisa memakan waktu yang sangat lama. Padahal iklan harus tayang secara berkala. Ini adalah suatu kelemahan gerilya marketing yang sering dijumpai oleh para pebisnis. Selanjutnya, kelemahan yang kedua yaitu beresiko tinggi, yaitu iklan yang dipromosikan juga menimbulkan kesalahpahaman atau tidak cocok dengan paham-paham dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Maksudnya di sini adalah iklan akan berisiko tinggi apabila iklan tersebut mengandung maksud yang tidak cocok dengan paham-paham atau nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi, apabila ingin tidak menimbulkan risiko tinggi, jadi buatlah iklan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan sebisa mungkin tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Contoh penerapan pemasaran gerilya. Salah satu strategi marketing gerilya Coca-Cola yang sangat terkenal adalah Coca-Cola Happiness Machine. Coca-Cola meletakkan Happiness Machine di salah satu kampus di Amerika Serikat, membuat videonya dan meletakkan di YouTube pada tahun 2010. Video tersebut dengan segera menjadi bahan pembicaraan yang sangat menyebar di mana-mana. Dan per 25 Mei 2015, video YouTube Coca-Cola Happiness Machine telah ditonton sebanyak 6.899.846 kali. Selanjutnya yaitu pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran.
Kotler dan Armstrong mendefinisikan marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan dalam target market. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran yaitu sesuatu yang terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya yang meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan guna memasarkan produknya. Tujuan dari bauran pemasaran itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu periklanan. Tujuan utama dari periklanan ini adalah untuk memberikan informasi tentang produk barang maupun jasa kepada target konsumen dan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi merupakan kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Dengan adanya tujuan dalam bauran pemasaran, maka perusahaan akan mudah memahami di mana sebuah perusahaan harus memfokuskan pemasaran mereka, kemudian menentukan produk apa yang akan ditawarkan, berapa harganya, di mana tempatnya, dan upaya-upaya untuk menarik pelanggan. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix bermanfaat bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya yang dilakukan secara keseluruhan tanpa terkecuali dan juga memiliki tingkat kontinuitas pelaksanaannya yang bagus. Apa sih tingkat kontinuitas itu? Tingkat kontinuitas itu berarti keseluruhan strategi yang terdapat di dalam prinsip bauran pemasaran yang terus-menerus diterapkan, dievaluasi hasilnya, serta diperbaiki lagi ke depannya apabila ada kekurangan yang terdapat di penerapan sebelumnya. Maka, kegiatan yang terus-menerus itu harus ditingkatkan hingga mencapai target pemasaran, seperti yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selain manfaat dari bauran pemasaran, di sini terdapat konsep bauran pemasaran, yaitu ada yang dikenal sebagai 7P. Yang pertama yaitu product, place, price, people, promotion, process, and physical evidence. Produk di sini yaitu suatu hal yang dijual dalam bisnis dapat berupa barang atau jasa yang memiliki manfaat dan dapat dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu place atau tempat. Tempat merupakan suatu lokasi di mana kita melakukan kegiatan atau proses jual beli tersebut. Yang ketiga yaitu ada price atau harga. Harga dalam bauran pemasaran di sini itu menjadi aspek terpenting karena harga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama sebelum membeli, sehingga di mana harga tetap bisa diterima masyarakat namun juga dapat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu people atau orang. People di sini yaitu semua sumber daya manusia yang terlibat dalam marketing tersebut. Yang kelima yaitu promotion atau promosi. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Promosi merupakan suatu kegiatan bisnis yang tujuannya agar konsumen bisa lebih mengenal atau lebih tertarik kepada produk yang dijual. Nah, dalam kegiatan promosi ini dapat menimbulkan beberapa persepsi konsumen yang menjadi positif, dan kegiatan promosi itu bisa dilakukan secara face to face hingga menggunakan media online. Selanjutnya yaitu P yang ke-6
yaitu proses. Proses merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen, yang dimana meliputi pelayanan serta proses transaksi yang dapat memuaskan bagi konsumen. Apabila penjual itu memiliki pelayanan yang baik, sehingga konsumen merasa puas. Yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik merupakan suatu bentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya suatu bisnis, yang utamanya itu untuk bisnis skala besar yang banyak membutuhkan peralatan dan fungsi serta penggunaannya. Demikianlah materi dari kelompok 4 tentang strategi pemasaran gerilya dan bauran pemasarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.